Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Lohma Susilawati, NIM 142. Di sini saya akan memaparkan mengenai budaya luar yang tengah berkembang di Bali. Saat ini saya ambil contoh dari budaya Tionghoa atau Cina, yaitu penggunaan uang kepeng sebagai sarana upakara di Bali. Upacara di Bali tidak bisa lepas dari keberadaan uang kepeng atau dalam istilah Balinya disebut dengan plis bolong. Uang kepeng dipergunakan sebagai sarana upacara agama dengan fungsi sebagai aka banten, baik itu pada banten catur, bagi pula kerti maupun pras penyelam. Selain berfungsi sebagai aka banten, uang kepeng juga digunakan sebagai sesari, sebagai ungkapan terima kasih kepada Ide Sang Hyang Widiwasi atas anugerahnya, serta uang kepeng juga sering digunakan sebagai rambut sedane yang dibuat dengan cara merajut sejumlah uang kepeng sedemikian rupa dan kemudian dilinggihkan di gedong simpen maupun di tempat-tempat suci di pura. Nah, dipakainya plis bolong atau uang kepeng sebagai sarana upacara di Bali dikarenakan bahan material dasarnya dianggap mengandung unsur pancadhatu, yaitu 5 jenis logam mulia seperti tembaga, timah, besi, perak maupun emas. Sarana upakara penting yang lain juga memakai plis bolong Tiongkok adalah berbagai bentuk orti, pedagingan atau isi. Di samping penggunaan pancadhatu, sarana upakara ngaben seperti untuk ukur, sekarure, dan galeng atau bantal jenazah. Plis bolong dalam bahasa Indonesia disebut uang kepeng. Percampuran budaya Tionghoa dengan kebudayaan masyarakat Hindu di Bali telah melahirkan pemanfaatan uang kepeng dalam ritual agama Hindu yang masih berjalan hingga saat ini. Pada masa kesatuan Nusantara di bawah Kerajaan Majapahit, Pici sebagai mata uang logam Kerajaan Majapahit dan uang logam Cina sudah beredar sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, di Bali, pada itu berada di bawah kekuasaan Majapahit diperkirakan juga menggunakan uang kepeng sebagai alat pembayaran yang sah. Dengan demikian, masuknya mata uang logam Cina ke Bali berkaitan dengan perdagangan di Nusantara dan kontak orang-orang Cina dengan penduduk Nusantara khususnya Bali. Uang kepeng pada saat itu memiliki fungsi ganda, yaitu fungsi ekonomi dan juga fungsi budaya. Nah, di mana fungsi ekonomi ini uang kepeng terlihat jelas digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, pada saat yang sama, uang kepeng juga memiliki fungsi budaya, yaitu bersifat magis dan religius, terlihat dari penggunaan uang kepeng sebagai sarana upacara keagamaan. Selain itu, beberapa jenis uang kepeng tertentu dijadikan sebagai simbol pemujaan atau pratima, atau dianggap memiliki kekuatan yang magis atau jimat yang mencerminkan nilai budaya. Sejalan dengan perkembangan zaman, eksistensi uang kepeng menimbulkan berbagai perspektif dalam masyarakat Hindu di Bali. Tingginya penggunaan uang kepeng di Bali menimbulkan berbagai upaya untuk tetap melestarikan keberadaan uang kepeng tersebut. Perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat di Bali mengubah tradisi pemanfaatan uang kepeng sebagai sarana upakara. Nah, hal ini disebabkan oleh ideologi agama dalam uang kepeng yang menyebabkan uang kepeng sulit untuk digantikan. Nah, uang kepeng dianggap sebagai salah satu benda yang tidak kena cuntake, yang dalam agama Hindu berarti suatu keadaan yang selalu suci. Nah, hal ini menyebabkan uang kepeng dianggap suci dan selalu digunakan dalam berbagai ritual keagamaan di Bali. Uang kepeng juga dikatakan sebagai pinaka suteja, yang artinya bagaikan sinar atau cahaya. Uang kepeng dalam masyarakat Bali lebih dipandang dari segi simbol
sebagai suatu bentuk kehadiran dalam sarana upakara dan tidak selalu dipandang dari unsur yang terkandung dalam uang kepeng itu sendiri. Bentuk uang kepeng dengan lubang di bagian tengah juga telah menyatu dengan upakara yang ada di Bali. Sehingga bentuk dan simbol uang kepeng merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ritual keagamaan Hindu di Bali. Kegiatan ritual agama merupakan hal yang berkaitan dengan rasa, jadi semua ini kembali berpulang kepada rasa pengguna uang kepeng itu sendiri. Tekanan yang menghantam pendirian makna tunggal dengan sendirinya menunjukkan sebuah pendirian lain yang berlawanan dengannya. Hal ini menunjukkan dalam realitas ada berbagai makna yang dihasilkan oleh pembaca dan hermeneutika yang berbeda. Dengan kata lain, teks atau realitas yang dapat dibaca dengan cara yang berbeda oleh pihak lain dan mempunyai makna yang berbeda pula. Uang kepeng memiliki makna mistis, di mana uang kepeng bagi kebanyakan masyarakat Hindu di Bali dipercaya memiliki berbagai kekuatan mistis. Kepercayaan akan kekuatan magis uang kepeng tertentu dipercaya sampai saat ini. Ketika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah berkembang dengan sangat pesat, kepercayaan mengenai kekuatan mistis dari uang kepeng ini masih bertahan. Bahkan jika uang kepeng ini lebih tua atau kuno, uang ini dipercaya memiliki kekuatan tertentu bagi pihak-pihak yang mempercayai hal tersebut. Kebudayaan masa lalu masyarakat Bali yang menganut kepercayaan animisme dan dinamisme turut mempengaruhi terhadap nilai magis uang kepeng yang bertahan sampai di tengah era globalisasi saat ini. Nah, kekuatan magis yang masih bertahan sampai saat ini merupakan sebuah konvensi sebagai perkembangan dari budaya yang berkaitan dengan ritual agama di masyarakat. Nah, contohnya saja uang kepeng yang disebut memiliki kekuatan mistis itu seperti uang kepeng yang digunakan sebagai jimat atau penangkal bagi sebagian besar masyarakat. Dengan semakin berkembangnya dan semakin majunya era perkembangan saat ini, uang kepeng tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran yang sah, melainkan hanya digunakan sebagai sarana upacara keagamaan di Bali. Sehingga uang kepeng ini perlu dilestarikan karena penggunaannya yang masih tetap ada, namun produksinya yang sudah sangat jarang. Nah, upaya pelestarian uang kepeng di era globalisasi ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu reproduksi uang kepeng dan inovasi uang kepeng. Nah, penggunaan uang kepeng di Bali merupakan hasil percampuran antara budaya Tionghoa atau Cina dengan budaya lokal Bali yang masih bertahan hingga saat ini. Nah, penggunaan uang kepeng dalam kehidupan sosial budaya di Bali menimbulkan berbagai perspektif bagi masyarakat Hindu di Bali. Uang kepeng memiliki makna religius, ekonomi, dan mistis. Upaya reproduksinya sendiri dilakukan melalui pencetakan ulang uang kepeng yang menggunakan huruf Cina dan pengembangan uang kepeng Pancadatu yang menggunakan aksara Bali yang kental dengan ideologi agama Hindu. Nah, tingginya kebutuhan uang kepeng juga menciptakan uang kepeng yang berbahan baku murah dan dikenal dengan istilah uang kepeng seng. Inovasi terhadap uang kepeng dilakukan dengan membuat berbagai macam patung, dekorasi, sarana upakara, dan perhiasan yang berbahan uang kepeng. Nah, pemerintah mengupayakan suatu bentuk uang kepeng baru dengan menjalin kerjasama dengan produsen dan pemuka agama. Dari hasil kesepakatan tersebut, diciptakan uang kepeng Pancadatu dengan menggunakan aksara Bali sebagai identitas uang produksi lokal Bali. Untuk menjaga agar uang kepeng Pancadatu ini dapat diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan kaidah agama, produsen uang kepeng Pancadatu berada di bawah lembaga Bali Heritage Trust yang berada di bawah Dinas Kebudayaan Provinsi Bali. Berdasarkan konsep yang dibentuk, yaitu uang kepeng Pancadatu, uang kepeng inilah yang dianggap
sesuai dengan ajaran agama Hindu, sedangkan uang kepeng lain yang tidak menggunakan bahan pancadatu dianggap tidak sesuai dengan kaidah agama. Konsep uang kepeng pancadatu merupakan kesadaran baru yang dibentuk sehingga menimbulkan istilah uang kepeng asli dan uang kepeng palsu dalam masyarakat Hindu di Bali. Berdasarkan berbagai pandangan di atas mengenai posisi uang kepeng dalam kehidupan ritual agama Hindu di Bali dan ideologi agama yang ada di dalamnya, uang kepeng memiliki berbagai makna dari berbagai sudut pandangan yang berbeda. Hal ini menyebabkan ada berbagai unsur kepentingan berkaitan dengan makna uang kepeng dalam kehidupan beragama yang turut berpengaruh dalam peranan uang kepeng di masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebudayaan Tionghoa yang masuk ke Bali dan berkembang di Bali, yaitu penggunaan uang kepeng yang dulunya digunakan oleh masyarakat Cina sebagai alat pembayaran yang sah, kemudian beralih fungsi sebagai sarana upacara bagi umat Hindu di Bali. Nah, ini tidak terlepas dari makna uang kepeng yang dianggap tidak memiliki cuntake, sehingga suci dan tidak tergantikan. Sulit untuk digantikan sebagai ritual upacara di Bali. Kentalnya upacara di Bali yang menggunakan uang kepeng menyebabkan uang kepeng ini harus terus dilestarikan. Mengingat produsen uang kepeng ini yang sedikit, sedangkan penggunaannya yang terus-menerus pada segala macam ritual keagamaan di Bali yang tidak akan pernah berhenti. Nah, maka dari itu perlunya pelestarian yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Bali semoga dapat terus menciptakan pelestarian uang kepeng yang akan berguna bagi ritual keagamaan. Sekian pemaparan saya mengenai budaya Tionghoa yang berkembang di Bali saat ini. Semoga dapat diterima. Apabila ada salah kata dari pemaparan saya tadi, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.